Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirji Munir. Kali ini kita di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang aplikasi pembuatan peta atau map gitu ya. Jadi sebelumnya sudah kita eksplor bagaimana membuat peta tematik menggunakan Quantum GIS ya, aplikasi berbasis open source untuk pengelolaan data spasial. Kita menggunakan uh, aplikasi Quantum GIS. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi berbasis web ya, atau suatu pustaka program yang dapat diterapkan di platform aplikasi berbasis web. Jadi ada banyak ya platform atau API yang tersedia di internet yang dapat kita kembangkan atau kita gunakan dalam pengembangan aplikasi baik berbasis desktop, web maupun mobile ya. Jadi aplikasi ini telah tersedia di internet. Ya, contohnya di sini saya sedikit survei di tahun 2022 ya, ada beberapa aplikasi yang banyak digunakan ketika mengembangkan aplikasi untuk mendukung organisasi misalkan atau perusahaan dalam menunjang bisnis prosesnya ya. Contohnya misalkan di sini ada beberapa pustaka program atau API ya. Jadi penyedia API berbasis peta yang banyak digunakan dan diterapkan ya. Jadi pangsa pasarnya masih yang besar itu adalah Google Map di sini ya. Google Map kita ketahui hampir semua aplikasi ya saat itu rata-rata menggunakan Google Map API untuk peta itu ya. Contohnya aplikasi-aplikasi di transportasi itu biasanya menggunakan itu gitu ya, Google Map API ya. Ada juga Mapbox ya. Mapbox ini juga beberapa aplikasi yang spesifik ya, biasanya aplikasi berkaitan dengan sistem informasi geografis itu menggunakan Mapbox. Ada juga Google Place ya ini. Walaupun memang sebagian besar pakai Google Map, ada juga leaflet ya. Nanti leaflet yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi peta ini nanti berbasis web kita pakai leaflet ya. Ada juga ini Baidu Ibsuyun ya, ini di Cina atau aplikasinya digunakan ya. Ada juga library untuk OpenStreetMap ya. OpenStreetMap ini pustaka program atau library untuk peta ya. Jadi banyak digunakan di beberapa aplikasi. Nanti pun kita leaflet menggunakan OpenStreetMap untuk background petanya gitu ya. Ini dipakai di Quantum GIS, ArcGIS ya, OpenStreetMap ya. Nah, nanti juga ada beberapa provider map lain yang saya akan perkenalkan kita bisa pakai nanti ya selain OpenStreetMap gitu ya. Jadi memang Google ini menguasai bangsa besar aplikasi gitu ya berbasis mobile maupun desktop di situ ya. Nah, ini contoh aplikasi berbasis peta. Ini menggunakan pustaka program Leaflet ya. Leaflet jadi untuk aplikasi uh, apa di sini ya? Kota-kota ya. Contohnya di sini aplikasi pemetaan ya yang berbasis peta menggunakan leaflet ya. Ini bisa diterapkan dengan berbasis desktop maupun web. Misalkan kalian mengembangkan berbasis desktop menggunakan platform Java misalkan atau .NET ya pasti butuh, jika butuh peta bisa menggunakan ini ya. Yang pasti itu koneksi ke internet untuk mengambil pustaka program atau petanya ya. Yang nanti menggunakan layer web biasanya layer browser gitu atau frame gitu ya. Atau ini yang berbasis Indonesia yang banyak kita gunakan ya di transportasi. Contohnya aplikasi punyanya Grab ya, GoRide atau Gojek ya. Yang Gojek ini ya, contohnya aplikasinya menggunakan Google di sini ya. Nah, ada beberapa aplikasi lain yang banyak menggunakan peta ya. Nah, mungkin kehidupan seharian kita gunakan ya. E-commerce juga ada ya, pasti digunakan juga tuh. Oke, kita masuk ke dalam uh, leaflet ya. Leaflet ini adalah satu uh, pustaka program yang berbasis JavaScript ya, dia open source yang digunakan untuk membuat peta, map library gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan peta. uh, jadi ada kebutuhan aplikasi untuk menampilkan peta yang bisa menggunakan leaflet nih nanti diterapkan misalkan. Baik dalam di sisi front end maupun back end. Misalkan di front end misalkan kita gunakan web framework JavaScript misalkan bisa React.js, Vue.js ya nanti integrasikan dengan leaflet ya.
ataupun berbasis web ya, misalkan tadi ya menggunakan web framework Laravel atau Java Spring misalkan nanti diintegrasikan dengan Leaflet ya, atau bahkan di backend ya, di backend kita terapkan aplikasi yang menggunakan uh, Leaflet ini gitu ya. Ya, kenapa Leaflet ya? Kenapa tadi ya? Leaflet ini adalah pustaka program open source ya, berbasis open source ya. Kita bisa gunakan ya, kita bisa share ya, dan digunakan untuk menampilkan peta yang mendukung template mobile friendly ya. Karena tadi ya, era sekarang adalah eranya mobile, jadi banyak user pengguna aplikasi dia lebih mudah mengakses via mobile, misalkan bisa menggunakan smartphone maupun tablet misalkan ya. Nah, leaflet ini dirancang dengan desain yang sangat ringan ya. Ukuran filenya itu kurang lebih 40 kilobyte ya. Dia didesain dengan simplicity, performance, dan usability ya. Dengan tiga konsep ini maka akan dapat mendukung organisasi dalam membuat aplikasi berbasis peta ya. Dapat dikembangkan juga oleh programmer dengan minim latar belakang GIS misalkan. Jadi ya, misalkan dia tidak tahu atau belum paham tentang konsep GIS ya, misalkan spasial data dan seterusnya, tapi bisa langsung tune in di sini ya, misalkan dapat task langsung coding bikin aplikasi peta, ya udah bisa pakai Leaflet ini ya. Nanti sumber datanya bisa ngambil dari file GeoJSON, Geographical JavaScript Object Notation gitu ya. Dia tadi ya bekerja dengan sangat baik di platform desktop dan mobile, dapat diintegrasikan nanti atau di-extend dengan banyak plugin, serta dapat diintegrasikan nanti dengan framework aplikasi berbasis web maupun mobile ya. Dan salah satu yang keunggulan dari Devlet ini adalah memiliki dokumentasi yang baik ya dan lengkap. Baik itu bagaimana menggunakan aplikasinya maupun nanti menggunakan plugin-pluginnya gitu ya. Nah ini ya, kalau kita lihat di websitenya di refreshjs.com, kita bisa referensi untuk API-nya sudah lengkap, bagaimana mengembangkannya, ada contoh codingannya gitu ya, dan juga bagaimana connect ke database nanti ya. Sorry, connect menggunakan plugin ya, menggunakan plugin ini juga bisa ya, nanti misalkan aplikasi kita harus dinamis dan tersimpan dalam database, misalkan nanti bisa kita plugin-plugin ini ya, nanti database misalkan kumpulan data-data kota misalkan ada di dalam sistem database, nanti ini bisa sudah ada ya manualnya atau referensinya yang dapat kita gunakan. Dari segi pengguna sendiri sekarang ya, dapat dilihat di sini dari survei website ini ya, di hampir banyak ya menggunakan leaflet di industri-industri yang komersial seperti real estate ya, sini memang berkenaan dengan lokasi ya, dia menggunakan pustaka program leaflet gitu ya. Dan dari rumah sakit sampai dengan industri IT banyak yang menggunakan pustaka program leaflet ini ya. Tapi tentu saja tadi ya masih lebih banyak tadi ya Google Map gitu ya, Google Map. Nah, bagaimana ngodingnya? Nah, ini nanti kita ngodingnya. Jadi contohnya nanti saya akan buat suatu script program JavaScript. Tentu saja filenya nanti HTML ya. Nah, HTML nanti kita bagaimana nih? Ya, kita gunakan. Nah, stepnya adalah kita masih gunakan yang standar dulu ya. Jadi kita harus include nanti CSS-nya yang ada di dalam ya. Kita panggil ini di paling atas di HTML nanti. Kemudian kita juga memasukkan JavaScript leafletnya sini di ya, JavaScriptnya. Kemudian kita harus buat suatu area di dalam body, tagnya namanya misalkan div ID map ya. Jadi kita akan buat ID map. Nah, nanti map ini kita setting panjangnya biar misalkan height-nya 400 misalkan ya, kalau 180 terlalu kecil 400 saja nanti tingginya. Nanti kita akan bisa lihat petanya, atau 600 misalkan ya pixel kita bisa terapkan nanti ya. Setelah itu baru kita selanjutnya dengan kode JavaScript kita buat object map ya di dalam script JavaScript. Di dalam body kita buat object map, var map. L ini sudah menggunakan library-nya Leaflet ya. Dot map. Nah, ini ada fungsi map, kita masukkan area map ya, area map yang sudah di define di dalam tag tadi sebelumnya, kita set tampilan untuk
berdasarkan koordinat GPS ya, latitude longitude. Ini contohnya di sini codingnya adalah dari eh, kota London gitu ya. Nanti di sini ada atau parameter kedua adalah dia ya, jadi parameter pertama adalah koordinat GPS lat long. Parameter kedua adalah zoomnya, nanti tingkat zoomnya 13, berarti zoomnya sedang lah ya. Nanti kalau lebih detail ke bawah lagi 15, 16 misalkan zoomnya detail, atau yang lebih perspektifnya lebih tinggi lagi kita bisa ke 8 atau 9, nah, untuk melihat dari lebih dari tinggi lagi misalkan ya. Ini bisa diatur posisi zoomnya sebagaimana kita menggerakkan di mouse ya, mouse zoom, kemudian juga zoom out, zoom in gitu ya. Nah, kemudian kita set provider yang akan kita gunakan, layernya adalah OpenStreetMap ya. Contohnya jadi kita akan menggunakan OpenStreetMap nanti, API petanya. Dan nanti di sini kita sertakan OpenStreetMap. Nah, nanti juga kita bisa gunakan provider lain yang sudah tersedia nanti, tidak hanya OpenStreetMap, bisa juga misalkan dari S3, misalkan S3 ya, dari peta S3 atau peta Google juga bisa. Tapi ini yang biasanya yang leaflet ini yang ya antara OpenStreetMap atau S3 atau data yang lain yang sudah dikembangkan gitu ya. Nanti di sesi selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana provider-provider yang tersedia nanti bisa kita tampilkan. Nah, ini adalah hasilan tampilannya peta kota London gitu ya. Nah, ini bagaimana menambah marker? Kadang-kadang kita butuh marker ya, penanda di sini ya di dalam aplikasi peta kita. Nah, marker ini nanti cara menambahkannya adalah dengan apa namanya, kita buat seperti ini ya. Kita buat circle, contohnya lingkaran di sini ya. Nah, nanti menambah situ ya. Ini menambah marker ya. Akhirnya menambah lingkaran dan juga menambah poligon ya. Contoh menambah poligon, bagaimana menambah poligon kita bisa tampilkan di situ ya. Nah, kemudian nanti juga bisa menggunakan data GeoJSON. Oke, kita coba praktekkan ya bagaimana membuat peta. Di sini sudah saya share codingannya. Kalau ingin melihat di GitHub saya, github.com/rojulman, nanti bagian leaflet di sini nanti ada contoh kode program ya, bagaimana menggunakan leaflet basic gitu ya. Baik, kita akan coba menerapkan coding kita menggunakan leaflet ya. Jadi yang kita butuhkan sesungguhnya membuat file web berbasis misalkan HTML saja misalkan ya. Nanti kita buka menggunakan browser gitu ya, atau bisa juga kita menggunakan web server misalkan kalau sudah pernah buat aplikasi berbasis web menggunakan PHP, bisa juga kita manfaatkan web servernya ya. Tapi kali ini saya akan contohkan kita akan buat file HTML gitu ya. Di sini berarti saya harus buat, nah saya meletakkan direktorinya di dalam direktori sum aja ya. Nanti kalian bisa letakkan dalam direktori apapun. Ya, silakan, saya terletakkan di direktori sum. Sum ini aplikasi berbasis PHP ya, dan MySQL di situ. Nah, sudah tersedia codingan di situ, tapi nggak harus pakai ini, nggak apa-apa ya. Di dalam directory htdocs atau di Dix, dan misalkan kita buat aja, atau di C ya, kita buat aja folder misalkan WebGIS gitu ya. Kita buat folder baru atau directory baru, namanya adalah WebGIS gitu ya. WebGIS. Kita letakkan di situ, di sini ya, kita akan buat file HTML. Untuk memudahkan kerja kita, kita bisa gunakan IDE, Integrated Development Environment, pakai Visual Studio Code gitu ya. Ini buat ngetik-ngetik nih ya. Kita buat aja open folder, jalankan Visual Studio Code, open folder, kemudian kita arahkan ke file yang tadi di mana, direktori mana nanti tadi kita buat. Contohnya saya di htdoc tadi ya, di directory WebGIS. Nah, di sini masih kosong, belum ada isinya. Nah, kita buat file baru di sini, misalkan new file, kita namain misalkan peta 01.html misalkan gitu ya. Nah, nanti kita simpannya di situ ya, kita create file ya, peta 01.html. Nah, nanti kita buat di sini. Nah, karena nanti dia mensupport uh, HTML5 ya, berarti kita harus buat codingannya sini, doc type-nya seperti ini di paling atas karena dia harus mensupport HTML5 ya.
Kemudian ada HTML5, HTML, misalkan language-nya apa, misalkan ID Indonesia, misalkan. Ada head, sini ada title, apa, peta kota Depok, misalkan gitu ya, kita buat, nanti ya, kita akan terapkan di sini, body yang seperti ini ya. Jadi codingan kita nanti ada di sini ya. Ini ya. Saya sudah menggunakan autopilot, jadi nanti memang ada script-script yang di-generate ya. Nah, jadi di sini kita lihat urutannya ya, kita buat file link CSS, kemudian link JavaScript, kemudian buat area map dan juga CSS-nya nanti ya. Perlu diperhatikan dia di sini ada warning ya, pastikan bahwa CSS-nya itu di atas JavaScript atau JavaScript di define setelah CSS di define dulu gitu ya. Ini ada warningnya gitu ya, karena memang dia akan meload pustaka yang ada di CSS gitu ya. Codingannya sendiri nanti kita bisa buka dokumentasinya Leaflet sini, leafletjs.com, kita ketik aja tutorial di sini, terus nanti kita pilih ini Leaflet Quick Start Guide ya. Nah, kita pilih di sini, nah, kita akan buat seperti ini. Nanti kita akan ganti ini kan kota London, ya. Nanti kita ganti dengan kota Depok gitu ya. Nah, ini kita tambahkan dulu di bagian atas, ini CSS, berarti di bagian atas kita kopas aja, kita letakkan di dalam codingan kita di head sini ya. Sini, master, yang sudah. Kemudian kita includekan JavaScript ya. Sini JavaScript, ya, di bawah sini. Nah, gitu ya JavaScript-nya ini sudah saya letakkan. Begini ya. Jadi kalau mau dirapikan biar ini ya. Oke, save. Nah, baru kita bikin apa tadi? Kita buat div ID map ya, kita buat area di body sini. Kita define ID, identifier ID namanya map ya. Nanti kita akan set nanti dan kita set juga CSS-nya di sini untuk map itu tadi ya disarankan. Nah, tingginya nanti di berapa di sini? Misalkan height-nya berapa di sini ya. Contohnya saya pakai 400 pixel misalkan ya. Set height-nya, save ya. Nah, paling tidak kita sudah bisa akses nih buat tampilan sederhana dulu ya. Nah, berikutnya, nah ini sudah set ya, tiga langkah ini. Berikutnya adalah kita define petanya di sini ya. Nah, baru muncul nanti setup dulu, kita munculkan dulu ya di sini. Codingnya ini ya, dengan membuat objek peta di sini. Ya, ini codingan JavaScript ya. Ini dia adanya di body nanti ya. Jadi kita buat di sini, di sini ya, script ya, ini JavaScript ya, nanti codingannya seperti ini. Karena HTML5 ya, jadi sudah pakai script sudah bisa sini ya, kita define sini objek apa namanya petanya di sini, define. Nah, ini area London ya, area London, kota London. Kita akan ubah. Nah, kemudian baru kita set title di sini. Untuk titlenya kita menggunakan OpenStreetMap ya di sini. Kita layernya tile layer bukan title. Tile layer ini kita menggunakan OpenStreetMap ya di sini. Kita masukkan. Oke ya, jadi sudah menggunakan OpenStreetMap. Nah, ini sudah bisa menampilkan nih kota London ya di sini. Kita buka aja ya. Ya, kita buka di sini, klik kanan aja di filenya pakai Windows Explorer. Filenya di mana open with Firefox atau Google Chrome misalnya. Pakai Google Chrome untuk menampilkannya. Nah, ini sudah bisa menampilkan peta seperti ini. Ini ukurannya 400 ya. Nah, ini bisa diatur-atur nanti ininya ya. Gitu ya. Ini contoh menampilkan. Nah, kita ingin mengubah ya, misalkan jadi kota Depok. Ya sudah kita cari aja berapa sih koordinatnya Depok gitu ya. Ya. Latitude lat long Depok. Ya, nah, sudah saya cari ya ini.
Jadi lateral Depok seperti ini. Jadi minus di sini ya. Nah, minus ini kita kopas aja nih angka ini. Angka ini kita kopas, kita letakkan di sebagai jadi latitude dulu baru longitude gitu ya. Di sini pasti di sini. Nah, save, save. Nah, ini kita bisa tampilkan sekarang harusnya sudah di kota Depok ya. Coba download. Nah, ini sudah Depok ya. Kota Depok ya. Sini sudah bisa nampil. Cepat ya. Jadi itu langsung muncul gitu ya. Nah, tadi 13 itu adalah zoom. Zoom tingkat zoomnya nih. Ya, kalau kita ganti dengan berapa? 10 misalkan atau 8 ya misalkan. Save, maka kita akan lihat gini perubahannya. Nah, itu ya lebih ini, lebih apa namanya? Ke atas lagi gitu ya. Kalau kalau lebih detail 16 misalkan gitu ya. Nah, ini bisa kita atur-atur zoomnya di sini 8 ini ya. Tadi kita ngeliat dari atas gitu ya, lebih ke atas lagi ya. Misalkan kita mau lebih detail 15 misalkan dengan fokus di Depok misalkan bisa juga nanti. Nah, ini sudah ada Depok di Margonda ya di sini ya. Margonda di sini. Oh ya di sini nih ya. Oke. Jadi zoomnya bisa diatur-atur gitu ya. Oke, kita kembalikan aja ke 13. Nah, ini contoh bagaimana membuat peta gitu ya dengan menggunakan library leaflet ya dengan pustaka programnya atau provider mapnya kita pakai OpenStreetMap gitu ya. Nanti bisa ganti nih providernya nih ya. Providernya bisa kita ganti. Contohnya tadi ya di tutorialnya kita bisa ganti di sini tutorialnya bisa menggunakan data lain. Nanti ada Mapbox, ada dan seterusnya ya. Bisa menggunakan gitu ya. Nah, misalkan kita menambahkan marker. Marker itu satu area titik misalkan seperti ini. Bagaimana? Nah, ini kita tambahkan aja di sini var marker, add marker. Jadi buat label marker di sini. Ya, markernya nanti kita ganti lagi ya. Misalkan dengan di kampus A misalkan ya kita nanti atau di kampus Nurul Fikri misalkan kita tambahkan nanti di situ. Ini kita tambahkan di bawah aja. Ya, kita coba lagi. Kita coba di Nurul Fikri misalkan. Lat long kampus A Nurul Fikri. Ada nggak ya? Kita coba ya. Google Map ya. Lat long kampus A Nurul Fikri Depok. Nah ini ya kampus A. Coba ini ya. Ingat ya tadi ya. Ini ada minusnya jadi ya. Jadi minus minus ya. Jadi ada minusnya. Tadi area Indonesia tadi ya. Nah ini kita hapus saja. Faktor khususnya kita hapus. Ini minus 6 ya. Save. Oh sorry ini bukan ini biarkan ini Depok ya. Ini biarkan Depok. Tadi markernya ya. Kita mau ngeset ke markernya. Markernya tadi kan. Nah ini biarkan berarti ya ini di kota Depok tadi ya. Saya balikin dulu ya. Nah, ini passwordnya di sini tadi. Nah, save gitu ya. Nah ini akan menambah marker nanti. Marker ya. Nanti kita buat seperti ini. Kita reload aja di sini websitenya. Kita coba markernya. Mana markernya? Oh, kita save dulu markernya. Sudah di save belum? Oh, salah. Ini kurang minus. Bingung dia. Ada minusnya ya. Salah.
Ada minusnya nih, ada minus. Jadi nggak muncul, kita reload, sudah muncul. Nah, ini dia. Ya, ini kampus ya, yang ada di Serengseng Sawah, gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana membuat marker ya. Nah, kalian biasa explore nanti di sini, di tutorialnya nanti bisa dieksplor, misalkan membuat cycle atau polygon, nanti bisa dieksplor di sini. Contoh kodenya saya sudah siapkan, silakan diakses di GitHub, Mojoman, di flat sini ya. Nah, silakan sini ada contoh coding menggunakan leaflet gitu ya. Ada 3 contoh nih yang nanti bisa kalian uh, explore di sini. Saya balik lagi ke slide di sini ya. Nah, ini contohnya yang menampilkan tampilan ini ya. Ini marker tadi ya. Oke. Yang menambah marker ya. Dan ini sudah kita lakukan ya. Sedikit koreksi tadi ya. Ini marker tadi bukan map gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan data GeoJSON. GeoJSON data ini adalah suatu format data berbasis JavaScript Object Notation yang didesain memang untuk mewakili fitur-fitur geografis nanti, gitu ya, seperti luasan spasial dan juga ada properti tambahan seperti nama kotanya, luas wilayahnya. Ini adalah properti tambahan yang bisa ditambahkan dalam file atau informasinya dalam file GeoJSON. Ya, nanti kalau kita lebih advance lagi, kita bisa menerapkan uh, GeoJSON dalam suatu sistem database seperti menggunakan database PostgreSQL ya. Di sini sudah ada tipe data GeoJSON di situ, yang mana nanti data-datanya bisa disimpan dalam seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa menyimpan data spasial maupun non spasial. Spasial contohnya tadi koordinat gitu ya. Ini contohnya satu titik koordinat ya, atau non spasial, contohnya informasi tambahan yang nanti akan digunakan untuk menampilkan peta di situ ya, yang dapat menunjukkan geometri point atau suatu garis ya jalan misalkan ya, atau suatu poligon area ya. Oke. Nah, nanti kalian kalau ingin mengenerate GeoJSON itu sangat mudah sekali. Silakan di internet sudah ada namanya geojson.io. Ya, geojson.io. Nah, ini kita coba akses ya. Kita coba akses geojson.io, geojson.io. Baik di geojson.io ini kita bisa mengambil data lokasi-lokasi yang ada di dalam sini. Nah, contohnya kita akan ambil lokasi di Jakarta, kita zoom aja aplikasi GeoJSON ini ya, geojson.io. Nah, misalkan kita ingin memberi titik dua dua apa ya, dua lokasi misalkan. Misalkan saya ingin mentitik misalkan lokasi Jakarta atau Monas misalkan, ya di sini kita ada Monas misalkan. Nah, kita akan titik di sini. Ya, jadi ada beberapa uh, vektor yang bisa kita buat di sini, ada titik ya, draw point, ada juga line. Jadi kalau ada kebutuhan membuat garis ya jalan misalkan, atau juga poligon. Poligonnya bebas, ada poligon kotak, ada poligon lingkaran misalkan ya. Nah, kita akan buat aja ya satu titik sini di ini Monas misalkan ya. Ini misalkan kita kasih propertinya. Nah, di sini kita properti kita edit aja ya. Misalkan lokasi, nama lokasinya misalkan Monas misalkan. Jadi Tugu Monas misalkan ya. Jadi ini adalah format GeoJSON ya. Misalkan eh, ada name dan value di situ, key dan value. Key-nya misalkan namanya, kemudian value-nya adalah nama datanya gitu ya, informasi datanya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, misalkan kita mau nambahin satu lagi, misalkan kita akan tambahkan misalkan apa Ragunan ya, Ragunan, wisata tadi ya, tambahkan. Di sini kita tambahkan lokasi baru, misalkan lokasi yang kedua ya. Nah, ini ya, kita Ragunan Zoo nih, kita mau beri tanda, kita klik aja lagi, kita
klik ini lagi ya, kita tambahin sini. Nah, jadi ada dua. Ini yang kedua ya. Di sini berarti kita tambahkan properti berikutnya nanti di sini ya. Ini yang bawah sini ya. Ini ya. Ini kita tambahkan, samain aja ya, lokasi. Kedua, Ragunan, kebun binatang Ragunan, Ragunan Zoo. Kota ya Jakarta ya misalkan. Jakarta. Itu ya. Nah, ini adalah data-data GeoJSON. Oke, data-data GeoJSON ini bisa kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Ya, nanti kita bikin di sini aplikasinya, kita buat ya, misalkan nih saya buat yang peta yang kedua aja ya. Peta kedua, peta 02.html, saya kopas aja yang peta 1, Ctrl A, Ctrl C, peta 2, saya paste di sini. Nah, ini saya markernya saya komen aja sini ya. Nah, kita buat variabel di sini, var area of interest, AIO, AIO ya, misalkan ya. Area of interest, misalkan area ini. Nah, ini kita copy, di sini ada fitur copy, kita paste di sini sebagai suatu variabel. Ya, area interest ya. Area of interest, AOI ya. Area of interest, area yang kita tertarik untuk menampilkannya gitu ya. Nah, titik koma ya JavaScript gitu. Ya, dalam sintaks JavaScript ya. Di save. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkannya? Sudah ada di slide ya di sini. Nah, jadi di sini kita bikin area of interest misalkan. Nah, nanti kita tinggal panggil di sini dengan GeoJSON, nanti dipanggil LOI-nya kita masukin atau variabelnya kita masukkan. Nah, ya ini contoh codingannya di sini. Dan masukkan ke dalam map. Nanti juga kita bisa buat pop-up di sini. Kalau diklik muncul nih nanti areanya dengan GeoJSON, jadi berbasis bind pop-up ya. Contoh codingnya ada di, jadi sudah ya saya share di website GitHub ya, github.com/rojulmanlifeed. Di sini ada peta 03, diakses saja. Ini ada contoh codingnya untuk menambahkan atau menampilkan bind pop-up. Ini ada dua coding ini saya ambil yang pertama saja ya di sini. Jadi saya kopas di sini ya. Kemudian di sini juga ya dijelaskan di slide. Jadi ada dua tadi ya, di sini ada dua ya, ini ada yang pertama, yang kedua. Saya pakai yang pertama aja ya. Kita bikin variabel GeoJSON, nanti dimasukkan ke dalam layer ya. Nah, yang layernya adalah variabelnya nanti kita tentukan di sini, nama variabelnya area of interest AOI. Berarti di sini juga saya setting AOI ya, area of interest. Sini baru nama, sedangkan di variabel kita namanya lokasi dan kota di sini di propertiesnya ya. Lokasi kota di sini juga kalau bisa konsisten tetap ya. Di sini ada dua data konsisten, lokasi dan kota. Nah, jangan beda-beda namanya ya. Di sini berarti lokasi nanti akan tampil Monas, kemudian kita tambahkan juga nanti nama kotanya dari nama kotanya ya. Ini biar pindah baris saya kasih BR. Saya save. Ya, nanti kita coba akses kembali filenya. Ini dia, kita buka aja file Chrome misalkan. Yang akan kita munculkan di sini. Nah, ini kotanya di sini ada dua titik ya. Yang pertama Monas, yaitu Monas Tugu Monas Jakarta. Yang kedua adalah Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Ya, demikian ya codingnya untuk menampilkan apa namanya area ya, pop-up ya, area lokasi dan data bersumber dari variabel GeoJSON. Nah, jadi demikian ya aplikasi peta ini bisa menampilkan eh, titik-titik ya, baik vektornya, poligon, poin maupun eh, garis gitu ya, line. Nah, berikutnya adalah kita tidak hanya menggunakan provider OpenStreetMap, bisa juga kita menggunakan provider lain
Ya, tapi kan tadi OpenStreetMap itu open source ya. Nah, kalian bisa cari aja provider lain, nanti bisa kita terapkan di sini. Nah, ini ada website yang bisa yang melist daftar provider, ya leaflet. Nah, ini kita buka aja nih websitenya. Sini saya sudah buka, kalau nggak salah di sini. Jadi ada leaflet provider ini dia. Nah, di sini ada leaflet provider dulu. Nah, ini providernya ada banyak ya untuk peta-peta. Di sini bahkan peta laut juga ada. Di sini berbahasa multi language, jadi bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda dan seterusnya ada di sini Jerman ya. Ya, contohnya yang mungkin yang banyak dipakai itu Esri itu. Yang peta Esri juga bisa selain OpenStreetMap juga ada Esri di sini. Nah, Esri juga banyak dipakai di sini buat pemetaan nanti. Nah, codingannya bagaimana nanti bisa lihat di sini tadi ada preview ya. Ya, preview di sini. Nah, ini codingannya bisa dilihat nih di flatnya. Sini pakai OpenStreetMap jadi variabel sama seperti ini. Nanti mendefine-nya ya. Nah, contohnya ini OpenStreetMap, kita juga bisa pakai S3 tadi ya. Nah, S3 World to Map, nah ini dia. Nah, jadi tampilannya seperti ini S3 atau yang hybrid ya, yang tampilan World Imagery misalkan yang seperti ini. Nah, ini jadi buat aplikasi-aplikasi pemetaan ini bisa pakai ini ya. Nah, silakan dieksplor di sini ya. Nah, bahkan ada juga nah ini apa namanya buat laut ya, bahkan pemetaan laut di sini. Nah, ini bisa di codingan JavaScript-nya ada di sini. Ya, silakan Anda explore, nanti bisa menggunakan beberapa provider. Namun ada beberapa provider yang harus kita buat akunnya nanti ya. Contohnya yang S3 tadi itu kita harus buat akun tokennya nanti kita harus dapatkan untuk membuat petanya di sini. Ya, jadi provider-provider ini bisa jadi pilihan kita nih. Ya, membedakan lah dengan yang tampilan peta yang lainnya gitu. Nah, nanti bisa kalian gunakan gitu ya provider dari uh, penyedia peta ya. Jadi ada banyak tadi ya providernya, nanti ada OpenStreetMap, ada juga ada Esri gitu ya. Ada juga berbasis CMap bahkan bahkan memetakan laut di sini ya. CMap gitu ya. Bisa dilihat nanti di sini OpenStreetMap misalkan menggunakan Esri misalkan ya. Jadi ada banyak di sini ya. Uh, Bahkan cuaca ya bisa kita tampilkan fitur cuacanya misalkan nah dan seterusnya di sini. Nah, ini bisa digunakan, tapi tadi kalau mau menggunakannya kalian ketik aja preview di sini. Nah, di sini ada cara gunakannya nih, JavaScript-nya seperti apa. Ya, itu bagaimana membuat peta dengan banyak resource gitu ya. Kita resource nggak usah khawatir, nggak harus pakai OpenStreetMap, bisa juga pakai yang lain. Tapi yang banyak digunakan biasanya OpenStreetMap, kemudian ada juga provider apa S3 gitu ya, itu banyak digunakan. Ada lagi juga provider berikutnya yang nanti bisa kalian ekspor ya. Tadi contohnya yang di sebelumnya adalah Mapbox. Mapbox itu yang kedua ya setelah Google Map ada juga Mapbox. Nah, ini Mapbox gitu ya. Ya Map Tailor di sini menggunakan Mapbox gitu ya. Nah, nanti juga eh, ada juga nih Map Tailor. Kalian bisa akses di sini. Ya, dia sudah menggunakan leaflet di sini ya. Map Tailor ya. Kita lihat di sini Docs Map Tailor, Tailor leaflet. Nah, ini juga ya dia menggunakan leaflet di sini ya. Map Tailor nanti bisa cara codingannya gimana. Jadi banyak pustaka program nanti ini ya dia digunakan. Tapi tadi ya harus membuat key juga dulu ya. Dia harus buat key ya. Jadi beberapa harus menyertakan key. Jadi buat akun dulu nanti ya. Karena nanti untuk ke penggunaan yang bermasif ya, penggunaan yang besar, dia nanti ada berbayar gitu ya. Tapi yang mau free ya OpenStreetMap tadi ya. Contohnya seperti ini. Tadi tampilannya nanti bisa muncul ya dengan map Tailor ini tampilannya seperti ini. Jadi bisa dilihat nanti di sini ya. Jadi codingannya ada ya. Jadi dia sudah mengcustom OpenStreetMap kemudian dimasukkan ke dalam pustaka map Tailor di sini ya. Ini mapbook tadi ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita buat tidak hanya berdasarkan ini leaflet, basic leaflet, tapi juga ada yang sudah di custom menggunakan map Tailor contohnya ya. Baik, untuk tugas praktikum ya, kalian
buat lah peta menggunakan pustaka JavaScript ya, pustaka JavaScript Leaflet yang sudah kita pelajari tadi untuk menampilkan beberapa titik lokasi menggunakan data GeoJSON ya. Nanti data GeoJSON-nya diambil dari website geojson.io aja. Kalian beri titik ya, titik-titik, nanti akan langsung otomatis mengenerate file GeoJSON sehingga nanti variabelnya bisa kita pakai ya. Ini titik-titiknya tentang lokasi kampus di seputar Jakarta Selatan dan Depok ya. Jadi nanti ada dua informasi yang harus kalian tampilkan. Oh ya, kampus dan alamat ya, jangan bukan kota mungkin ya. Kampus A STT Nunukiki, alamatnya Kelapa Dua Depok misalkan ya. Nanti ada kampus B-nya di Jakarta Selatan, kemudian kampus UI Depok ya, misalkan gitu ya. Jadi buat ada dua properti kampus dan alamat ya. Ini kota saya ganti dengan alamat ya. Nah, silakan nanti dibuat di sini nanti menggunakan data dari website geojson.io ya. Nah, nanti variabel-variabel ini silakan kalian buat tampilkan dalam aplikasi menggunakan pustaka program Leaflet ya, file HTML aja ya. File HTML tampilkan data-datanya, titik-titiknya sehingga kalau diklik di pop up nanti akan diklik titiknya ya, nanti akan muncul nama kampusnya dan alamatnya ya. Di sini saya ganti dengan alamat ya. Silakan nanti dikerjakan untuk praktikumnya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.